Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin sebelumnya kepada dosen mata kuliah Seri Akuntansi, Ibu Yuanisa Aisyah Nafi, SEMSAK. Pada kesempatan kali ini, saya sendiri, Dia Puspita, dengan NIM 240301020001 akan mempresentasikan tentang standar akuntansi keuangan di Indonesia. Di Indonesia sendiri mengadopsi 4 pilar standar akuntansi. Yang pertama ini ada standar akuntansi internasional, lalu ada standar akuntansi umum, selanjutnya ada standar akuntansi ETAP, dan yang terakhir ada SAK EMKM. Yang pertama yang saya bahas adalah SAK internasional atau standar akuntansi keuangan internasional. Yang pertama adalah pengertian. Standar akuntansi keuangan internasional merupakan standar penyusunan laporan keuangan yang mengadopsi sepenuhnya dari International Financial Reporting Standard atau IFRS. Nah, jenis entitas yang menggunakan SAK internasional ini adalah entitas dengan akuntabilitas publik, seperti perusahaan terbuka atau TBK, lembaga keuangan, atau entitas yang memiliki keterkaitan langsung dengan pasar global. Nah, SAK internasional ini mengacu pada IFRS, sehingga standar ini selaras dengan akuntansi keuangan global. Lalu yang kedua ada SAK umum atau standar akuntansi keuangan umum, merupakan standar akuntansi yang mengatur pencatatan, penyusunan, perlakuan, dan penyajian laporan keuangan. Nah, SAK umum sendiri diterapkan pada entitas dengan akuntabilitas publik. Contoh perusahaannya adalah perusahaan terbatas, perusahaan asuransi, dan juga perbankan. SAK umum ini disusun dengan mengacu IFRS, namun telah disesuaikan regulasinya dengan kondisi ekonomi Indonesia. Lalu yang ketiga ada SAKEP atau ETAP, merupakan standar akuntansi yang digunakan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik, yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik secara signifikan dan menerbitkan laporan keuangannya untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Nah, contoh pengguna eksternalnya adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan juga lembaga pemerintah kredit. Jenis entitas yang menerapkan etap yaitu koperasi, perusahaan perseorangan, dan perusahaan yang tertutup. Nah, SAK etap sendiri ini berdiri sendiri dan tidak mengacu pada IFRS. Yang terakhir ada SAKMKM, merupakan SAK yang digunakan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan juga menengah atau UMKM. Nah, SAKMKM ini mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan juga laporan atas catatan yang lebih sederhana agar lebih mudah digunakan. Nah, SAKMKM ini diterapkan pada entitas tanpa akuntabilitas publik. Contohnya sendiri ada restoran kecil, ada distributor kecil, ada pedagang kaki lima, ada salon, dan juga perusahaan yang masih skala kecil. SKMKM ini tidak mengacu pada IFRS ya, karena digunakan untuk UMKM dengan pencatatan yang sederhana. Nah, apakah standar keuangan akuntansi ini mengacu pada IFRS atau US GAAP? Nah, sejak 2012, tepatnya pada bulan Juni, Indonesia ini sudah mengacu pada International Financial Reporting Standard atau IFRS. Nah, kenapa sih Indonesia ini mengacu pada IFRS? Nah, tujuannya ini untuk meningkatkan transparansi melalui pengungkapan informasi yang lebih komprehensif, menjadikan standar akuntansi yang lebih dinamis, serta memperluas akses perusahaan Indonesia ke pasar internasional. Namun, Indonesia sendiri tidak sepenuhnya mengadopsi IFRS, melainkan sudah menyesuaikan
standar tersebut dengan kondisi dan juga kebutuhan ekonomi dalam negeri agar tetap relevan dan dapat diterapkan secara efektif. Selanjutnya, apakah status standar keuangan akuntansi dapat digunakan untuk semua entitas? Jawabannya adalah satu standar akuntansi keuangan tidak dapat diterapkan untuk semua entitas karena entitas ini memiliki karakteristik yang berbeda. Di Indonesia sendiri memang terdapat 4 standar akuntansi yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing entitas. Nah, sebagai contoh, SAK internasional ini tidak dapat diterapkan bagi UMKM karena SAK internasional ini lebih kompleks dan dirancang untuk entitas dengan akuntabilitas pabrik. Dan sebaliknya, SAK EMKM yang dirancang lebih sederhana dan mudah dipahami untuk pelaku usaha kecil tidak dapat diterapkan bagi entitas yang besar. Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.